Oke, langkah pertama kita bisa membuka kalkulator. 1080 kali 1080 adalah ukuran Instagram posting ya, yang persegi. Nah, kali ini karena kita akan membuat 4 layer, 4 kotak, jadi 1080 dikali 4. Ya, setelah itu hasilnya akan keluar yaitu 4320. Oke, kita simpan ya angka-angka ini. Selanjutnya kita buka akun Canva kita, lalu kemudian klik yang tanda panah ini. Lalu setelah itu kita pilih yang ukuran khusus ya, yang di atas ini. Nah, setelah kita pilih yang ukuran khusus, selanjutnya kita masukkan angka-angka yang tadi kita sudah buat ya, yaitu 4320 lebarnya, memanjang ke sampingnya, lalu tingginya adalah 10.080. Selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari di elemen, mencari kata kunci grids, lalu kemudian kita pilih kotak yang karena kita akan membuat 4 kotak, maka kita pilih yang 3 ini karena tidak ada yang 4 ya. Lalu kita sesuaikan ukurannya sehingga terisi semua seperti ini. Lalu untuk ukuran selanjutnya, duplikat kotak yang sebelumnya, lalu kita tarik seperti ini hingga seluruh kanvas yang kita punya ini sudah terisi oleh kotak-kotak tersebut. Nah, ukuran khususnya ini, ukuran kotak-kotak ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau buat 4 postingan, 5 postingan, 10 postingan, bisa disesuaikan. Tadi ya, intinya kuncinya adalah 10.080 dikali jumlah yang ingin kita posting. Setelah semua kotak-kotaknya terisi, lalu selanjutnya kita akan menambahkan objek untuk desain carousel kita. Di sini aku pilih pakai bentuk abstrak. Si ditarik seperti ini adalah agar kita bisa melihat atau mengestimasi kira-kira nanti postingan kita ketika diposting di Instagram, si objek-objek yang kita buat itu atau font tulisan yang kita buat itu nanti dia akan sebesar apa. Makanya fungsi ditarik tadi ya, mendekat si kanvasnya ini adalah untuk mengestimasi kita, untuk membantu kita dalam membuat estimasi. Lalu selanjutnya saya memilih banyak objek di sini, menyesuaikan. Lalu saya juga menambahkan gambar orang agar postingan saya terasa lebih interaktif ya, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan kenapa ada warna-warna di bawah itu, karena saya selalu salah gitu, selalu tidak baik dalam memilih warna. Maka saya merequest warna itu, saya lihat dari palet warna yang disediakan oleh Canva-nya ini sendiri. Teman-teman bisa klik di warnanya, nanti di sana ada pilihan palet warna yang ingin teman-teman request. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau menggunakan warna kuning misalnya, nah kuning ini sebenarnya cocoknya sama warna apa aja sih, nanti di sana sudah ada suggest-nya kayak gitu. Nah, lalu untuk desainnya sendiri sebenarnya kita bisa nyari banyak inspirasi ya, misalnya kayak di Pinterest atau di mana ya, Pixel Lab ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau saya sih biasa cari di Pinterest. Nanti di situ misalnya kita masukkan kata kunci yang kita mau, misalnya carousel, ide carousel atau ide poster segala macam. Nanti dari situ kita bisa melihat banyak referensi dari postingan orang ya. Nah, dari situ loh biasanya kalau saya sih muncul ide gitu. Jadi ide itu akan keluar ketika kita kepo gitu, kita kepo sama postingan orang kayak gitu. Nah, salah satunya adalah postingan ini juga saya dapatkan inspirasi dari Pinterest, tapi tentunya dengan menambahkan ciri khas saya, misalnya warna yang saya sukai dan lain sebagainya kayak gitu, agar identitas dari sayanya sendiri tidak hilang seperti itu.
Nah, untuk teman-teman yang mau menambahkan foto misalnya tapi masih pakai Canva yang belum pro, teman-teman juga bisa menghapus background. Tadi kan kalau saya langsung hapus background di Canva-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pakai Canva Pro, nanti teman-teman bisa lihat di web, itu ada di Google kalau nggak salah ya, menghapus background gitu. Langsung aja masukkan keyword menghapus background secara online. Nanti dari situ bisa juga foto yang mau kita pakai, kita hapus backgroundnya di Google dulu, lalu nanti baru ditambahkan lagi ke Canva. Jenis desain seperti ini juga bisa digunakan untuk postingan tunggal ya, untuk satu postingan. Nah, nanti hasilnya itu ketika orang buka profil kita, mereka akan melihat gambar postingan-postingan tunggal yang jadi ciamik gitu, jadi bagus, jadi rapi gitu, karena tadi ya kita sudah mendesain sebelumnya seperti ini. Nah, karena ini prosesnya masih panjang banget teman-teman, aku izin dipercepat ya. Lalu tahap selanjutnya adalah menambahkan teks. Nah, cara menambahkan teks ini sama seperti menambahkan gambar ya. Kita tarik kanvas kita, lalu kita fokus pada satu kotak, lalu di sana kita bisa membuat estimasi kira-kira dengan ukuran font segini, dengan menggunakan font ini. Kira-kira apakah akan tampak jelas di postingan kita atau tidak, kayak gitu. Nah, makanya fungsi ditarik kanvasnya itu adalah seperti tadi ya, untuk membantu kita mengestimasi. Oke, kita sudah selesai menambahkan objek dan kata fontnya. Lalu di sini kita akan bersiap untuk memotong postingan kita ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan postingannya nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini kita jangan lupa untuk menghapus grids yang tadi udah kita tambahkan, agar ketika postingan kita di post, grid tadi tidak ikut posting gitu. Selanjutnya kita unduh desain yang sudah kita buat, lalu kemudian kita masuk ke alamat Find Tools Split ya, yang tadi sudah ada, yang seperti ada di gambar ini. Teman-teman tinggal klik, lalu tambahkan gambar yang tadi kita sudah buat. Oke, setelah itu kita akan menyesuaikan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya karena tadi kita ingin ada 4 gambar, jadi kita tinggal tambahkan 4. Nah, hati-hati ya teman-teman, di sini kita pilih yang horizontal, bukan yang vertikal. Soalnya kalau yang vertikal nanti malah potongnya jadi memanjang ya. Iya enggak? Ya maksudnya jadi potongnya nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Nah, setelah ditambahkan tinggal kita download semua file yang sudah jadi. Nanti akhirnya akan jadi seperti ini. Dan ini adalah contoh beberapa ide yang bisa teman-teman juga terapkan ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa jenis desain yang seperti yang tadi kita buat ini juga cocok loh untuk tampilan Instagram posting tunggal. Nanti setelah semuanya terpost, maka akan tampil profil yang ciamik ya, yang cukup rapi dan bagus lah ya,
kayak gitu. Nah, ini bisa digunakan nih buat teman-teman yang lagi punya usaha dan mungkin mau memperbaiki branding Instagramnya. Oke, itu aja teman-teman dari aku. Terima kasih, selamat mencoba. Nanti kita banyak diskusi di sesi tanya jawab aja ya jika masih bingung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.